Khalifah-Khalifah, Abbasiyah, dan selanjutnya sampai kemudian terakhir di Turki Ataturk, dan selanjutnya kemudian hilang. Sebetulnya bagaimana, Prof? Apakah itu berarti urut-urutan atau kronologi sejarah ya? Oh, kronologi sejarah, baik. Nah, di dalam sejarah itu kemudian timbullah kebudayaan, kemudian peradaban, gitu ya. Fatimiyah ini bisa bersaing dengan Baghdad waktu itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Profesor Ali Mufrodi. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi kelihatannya ada agenda ke Gontor ya, Bro? Insya Allah ya. Besok ada manten di sana. Besok ada manten di Gontor. Nah, pemirsa, kalian perlu tahu bahwa beliau itu adalah alumni Gontor. Tahun berapa, Prof? Dulu? Tahun 72 atau tahun 72. Berarti berapa tahun yang lalu? Sudah 50 tahun yang lalu, subhanallah. Tidak terasa 50 tahun yang lalu Prof. Ali Mufrodi keluar, maksudnya menyelesaikan di Gontor. Gimana, Prof, perasaannya membandingkan antara waktu menjadi santri dahulu sama kemudian 50 tahun kemudian sudah menyelesaikan? Gimana, Prof? Berarti 50 tahun yang lalu dari segi komunikasi susah, transportasi susah. Mulai dari saya di mana daerah Blora sana ya, Cepu, kemudian sampai ke sini itu mulai dari naik kereta api apa itu yang spur Ruto itu ya, sampai kemudian naik truk ke Ngawi. Oke. Baru naik bis dari situ. Oke. Intinya sudah sangat berbeda dengan hari ini. Sekarang udah lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Alhamdulillah. Pada waktu di Gontor dahulu, Prof, apakah sempat berpikir nanti saya mau jadi orang yang mempunyai pengetahuan di peradaban Islam? Bagaimana, Prof, waktu itu? Begini. Gimana? Tertarik kepada sejarah ya. Tertarik kepada sejarah ya. Oke. Tapi belum menggubu gitu. Iya. Jadi ketika Ustadz saya itu memberi keterangan mengajar tentang sejarah itu, dia bilang gini, Aina Asyimatu Bani Umayyah gitu ya. Betul. Di mana itu ibu kota Bani Umayyah? Kita mengatakan Damaskus, Dimasko. Beliau ini mengatakan Dimasko itu nyekloknya itu kofnya Dimasko gitu ya. Dari situ saya angan-angan Dimasko itu di mana ya? Damaskus itu di mana? Berbeda ya caranya dahulu dengan sekarang itu. Ya itu antara lain. Jadi sudah ada benih-benih ketertarikan ke sejarah Islam. Oke, akhirnya pada waktu S1, S2 dan S3 ngambil tentang peradaban Islam. S1 di Sunan Ampel, S2 S3 di Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, kalau dari runtutan tadi, Prof, S1, S2, S3 selanjutnya tetap tekun di dunia itu, konsisten. Apa sih yang menjadi inspirasi atau trip-tripnya sehingga kok konsisten? Padahal biasanya orang itu kan zigzag gitu, Bro. Tahu ada sesuatu yang baru kemudian pindah. Ini kok tetap konsisten, Bro? Jadi gini, dulu itu masih paling bawah itu BA ya. Ya, BA. BA itu diploma sebetulnya, semacam diploma itu ya. 3 tahun kuliah BA kan. Betul. Nah, di Fakultas Adab Surabaya itu kita masih bergelut dengan Arab-Araban waktu itu. Kemudian ada jurusan baru, tarikh Islam itu, sejarah Islam. Nah, kita tertarik. Nah, karena ini jurusan baru, mudah-mudahan nanti bisa diangkat menjadi dosen. Semangat gurunya, ustadznya muncul ya. Nah itu akhirnya ya sudah, begitu ada tingkat 4 kita masuk jurusan itu.
dan kita tamat. Setelah tamat 2 tahun kemudian alhamdulillah diterima menjadi dosen itu. Alhamdulillah. Jadi waktu itu S1 sudah bisa menjadi dosen. Ya sudah. Oke, berbeda dengan sekarang. Ya memang berbeda ya terkait dengan alumninya. Ya. Namun gini, Prof, kalau tetap tekun di situ, Prof, maksudnya menjadi dosen dan tekun di situ dan sampai kemudian mendapat gelar profesor, itu kan tidak setiap orang mampu, Prof. Ya. Ini kan profesor kok mampu ya? Gimana, Prof? Begini, saya tekun di situ karena begini. Iya. Kalau alih jalur, taruhlah umpamanya ke jurusan tarbiyahnya di S2-nya. Betul. Okay. Saya harus mbabati ngulangi lagi dari bawah. Oke. Lebih baik waktu digunakan untuk mengembangkan daripada mbabati lagi. Oke. Udah akhirnya S2 S3 juga masih di bidang kesejaraan itu. Nah itu antara lain motivasi kita untuk menekuni salah satu bidang di dalam ilmu agama Islam ini. Yang saya tahu, Prof, orang yang di struktural kan Prof Ali kan pernah menjadi dekan pada 97 2001 dan sesudah itu menjadi wakil rektor 3 atau 4, Prof? Wakil rektor 3 terakhir, ya. Biasanya orang yang di struktur itu jarang bisa mencapai profesor. Maksudnya keilmuannya itu lancar. Ini kok Prof Ali bisa lancar, Prof? Begini, ketika dulu itu kan masih jarang ya guru besar itu. Saya guru besar itu berarti 2003. Oke. Oh, 2003 guru besar sudah tidak, alhamdulillah. Ya. Itu berarti kalau kita lihat sampai sekarang berapa itu, hampir 20 tahun ya? 20 tahunan lah. Ya. Nah setelah itu juga itu kepangkatan itu otomatis gelinding sendiri. Jadi sampai guru besar itu 2003, kepangkatan dari struktural yang ini pegawai negeri itu sampai mentok. Nah itu 2009 udah mentok. Oke. Itu antara lain ya. Kemudian bagi waktu menulis itu masih sampai sekarang masih kita lakukan gitu. Itu antara lain. Keilmuan yang digeluti Prof Ali itu lebih khusus peradaban Islamnya atau apa, Prof? Berarti peradaban Islam. Oke. Ya. Kalau dulu kan namanya kebudayaan Islam ya. Kebudayaan Islam. Dikembangkan jadi peradaban Islam ini karena antara kebudayaan dan peradaban ini, peradaban itu berarti kebudayaan yang mempunyai nilai tinggi. Oke. Kemudian yang bernilai abadi gitu ya. Oke. Nah itu peradaban. Kalau kebudayaan ya biasa, namanya meja kursi ini ya hasil kebudayaan. Oke. Tapi kalau umpamanya kursinya mejanya yang bagus ya itu menjadi peradaban itu. Peradaban. Jadi peradaban itu di atasnya kebudayaan gitu, Dok? Gitu ya. Jadi lebih bisa dinikmati oleh segala zaman dan segala orang gitu ya. Peradaban itu ada hubungannya dengan kebijakan atau politik yang sedang berkembang dalam sebuah negara atau tidak? Berarti bisa iya, bisa tidak. Oke. Ya. Artinya begini, peradaban itu akan terus linear berjalan. Dia akan berkembang. Kadang-kadang politik juga mengikuti peradaban ini, kadang-kadang tidak. Walaupun tidak, tetapi masih tetap dia berjalan. Oke, karena saya, Prof, atau mungkin pemirsa ini sebagian juga yang taunya ngomong peradaban itu ya perjalanan sejarah yang ada di dalam negara, maksudnya peradaban Islam. Maksudnya gini, yang dia tahu peradaban itu adalah dahulu adalah Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, dilanjut adalah para khalifah-khalifah, Fatimiyah, apa itu Abbasiyah, dan selanjutnya sampai kemudian terakhir di Turki Atatürk, dan selanjutnya kemudian hilang. Kalau sebetulnya bagaimana, Prof? Apakah pandangan saya itu benar atau ada yang perlu diluruskan? Ya begini, itu berarti urut-urutan atau kronologi sejarah ya. Kronologi sejarah, baik. Nah di dalam sejarah itu kemudian timbullah kebudayaan, kemudian peradaban gitu ya. Nah di dalam urut-urutan waktu tadi, suatu ketika peradaban Islam ini tinggi pada zaman Abbasiyah gitu ya. Kemudian turun
kemudian naik lagi pada zaman Turki Utsmani dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah punah sama sekali namanya peradaban Islam. Ya, itu antara lain. Jadi tidak akan pernah punah. Ya. Kalau menurut Prof. Ali, orang itu kan kalau mempunyai pemahaman, zaman Rasulullah itu yang terhebat. Kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Abbasiyah, apa itu Muawiyah, Ya. apa sih Bro? Berarti Umayyah. Umayyah, dan kemudian Fatimiyah, kemudian sampai Turki Ataturk itulah. Turki Utsmani maksudnya. Ya. Kalau dilihat Prof, kalau melihat relief atau produk peninggalannya, kan sebetulnya pada waktu misalkan Turki Utsmani kan lebih bagus dibanding, atau mungkin pada waktu Abbasiyah kita mengenal Alhambra dan selanjutnya. Itu apakah cukup bisa dikatakan begitu Prof, bahwa peradaban yang maju itu hubungannya dengan peninggalan-peninggalan yang terlihat pada saat itu? Ya. Berarti gini, ya. Peradaban ini meninggalkan bekas ya. Bekasnya apa? Baik itu yang kelihatan gitu ya, berarti gedung dan sebagainya itu. Baik yang tidak kelihatan, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah itu dua-dua ini berkembang di dalam Islam. Ya. Kemudian kita lihat yang satu aja, ilmu pengetahuan itu dulu ya. Yang non fisik dulu. Betul. Non fisik ini mulai zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah itu sudah mulai berkembang. Pada zaman Umayyah itu menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian dielaborasi oleh orang-orang Islam. Nah setelah itu menjadi maju gitu. Pada zaman Abbasiyah ini maju-majunya. Kalau kita hitung dari segi waktu, mulai dari zaman Nabi sampai Harun ar-Rasyid, itu sekitar 180 tahun. Jadi kemajuan Islam itu sedikit demi sedikit terjemah, kemudian pengembangan sampai ke puncaknya itu zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Nah, itu sekitar ya terus 190-200 tahun. Ya itu baru mencapai kemajuan yang puncak itu. Itu di zaman Abbasiyah. Ya. Ketika di zaman Umayyah, Prof. Berarti Umayyah itu sudah mulai dengan terjemahan tadi. Jadi itu proses ya. Terjemahan tadi dari bahasa Yunani ke bahasa Suryani, kemudian baru ke bahasa Arab. Nah, kemudian dari timur itu berarti dari India dan Persia itu juga dikembangkan. Ilmu kedokteran itu berarti dari kota yang namanya Jundisapur. Ya. Itu di India atau di mana? Itu berarti di Persia. Di Persia, Dekat Baghdad sekarang. Itu. Nah itu ilmu kedokteran dari situ, kemudian diambil oleh Umayyah, dikembangkan di Damaskus. Ya akhirnya menjadi maju itu pada zaman Umayyah. Nah, kemajuan zamannya Umayyah ini terutama di dalam pengembangan wilayah. Ya. Mulai dari Spanyol sampai ke India itu sudah terjadi pada zaman Umayyah yang pusatnya di Damaskus. Ibnu Sina masuk di dalamnya, Bro? Ibnu Sina itu zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah malah, waktu Harun ar-Rasyid atau? Iya, zaman setelah terjemahan tadi, kemudian pelajari, dikembangkan menjadi Al-Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Rushd di Andalus dan lain sebagainya. Nah, itu antara lain. Selanjutnya pada waktu Fatimiyah, Bro, bagaimana? Nah, begini. Fatimiyah ini berarti sekitar 2 abad ya. Iya. Yang pusatnya di Mesir ya. Tahun 900-an itu sampai 1100-an ya. Iya. Berarti Fatimiyah ini bisa bersaing dengan Baghdad waktu itu. Berbeda ya. Ada pemerintahan berbeda. Iya. Jadi kalau
Fatimiyah itu pusatnya di Mesir. Ya. Dari segi pemikiran agamanya itu Syiah Ismailiyah gitu ya. Oh, Syiah Ismailiyah Fatimiyah itu. Oke. Kemudian kalau yang di Baghdad Abbasiyah itu ya Sunni. Oh, di Baghdad masih ada Sunni. Iya. Oh, tetap berjalan Sunni ya. Oke. Oke. Nah, di situ Fatimiyah itu mengembangkan ilmu pengetahuan pada zamannya, mendirikan masjid Al-Azhar itu yang akhirnya menjadi Universitas Al-Azhar 1000 tahun yang lalu. Oke. Dari 1000 tahun yang lalu itu. 1000 tahun yang lalu, iya, Universitas Al-Azhar. Sampai sekarang masih jaya. Namun sekarang tidak kelihatan itu adalah bagian dari Syiah ya? Oh enggak. Itu sudah otomatis sudah jadi Sunni. Oke. Ya, selanjutnya pada waktu Turki, gimana bro di Turki? Nah berarti gini, setelah Fatimiyah tadi selesai diganti oleh Mamluk, gitu ya. Mamluk, setelah Mamluk ini kemudian baru ganti Turki Utsmani. Gitu. Oke. Nah Turki Utsmani yang pusatnya ada di Istanbul itu, kemudian mengembangkan, menguasai Timur Tengah, Afrika Utara, kemudian sebagian dari Eropa Tenggara, Oke. sampai di Bosnia, sampai ke bahkan sudah mau menguasai kota Wina itu. Nah, ini menjadi maju dan jaya pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya. Itu simbol kemajuannya dan tahun berapa bro? Itu tahun 1520 sampai 1556. Oke. Kemajuannya wilayah yang luas itu, itu sehingga dia dikatakan the Great Sultan itu. Oke. Ya, the Magnificent dia katakan. Ya, itu ya. Oke. Luar biasa perjalanannya, Prof. Ya. Selanjutnya, Prof. Kalau berbicara selanjutnya pada 1923 ya, Prof itu. Kemudian Turki Utsmani sudah menjadi negara republik. Ya. Kalau menurut Prof Ali gimana pada waktu itu? Berarti gini, perjalanan dari 1300 ya berdirinya itu. Oh, Turki Utsmani itu mulai 1300. Mulai 1300. Oh, 7 abad, 8 ya, abad. Sampai 1924 itu ya. Oh, 1924 gitu. Ya, 23 benar republik. Betul. 24 khilafahnya dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk gitu. Oke. Ya, jadi sekian tahun itu, sekian abad itulah berdirinya Turki Utsmani gitu ya. Oke. Nah, menjadi republik itu berarti ada, taruhlah dulu gerakannya. Ya. Yang kita kenal dulu gerakan Turki Muda gitu kan. Betul. Nah, Turki Muda ini ingin memperbarui Turki dengan beberapa jalan gitu. Apakah Turki ini mau diperbarui kembali ke Islam yang lama, atau ke Utsmani, atau ke yang baru itu berarti ke kebangsaan. Oke. Akhirnya kaum kebangsaan inilah yang menang gitu. Sehingga menjadi republik. Oke. Nah, antara lain Turki Utsmani ya. Perjalanannya luar biasa ya peradaban Islam itu, Prof. Prof, tadi kan kalau saya membandingkan antara satu dengan lainnya, yang paling banyak itu mengapa mereka bisa maju karena terjemahan. Antara lain nih, Prof. Itu apakah tidak mempengaruhi terhadap peradaban Islam itu sendiri? Maksudnya terintervensi dengan taruhlah misalkan peradaban Barat atau peradaban Eropa ataupun yang lain, Prof. Berarti gini, Islam mempunyai dasar peradaban ya. Oke. Dasarnya ya tauhid gitu ya. Oke. Ya, dari tauhid itu kemudian
sebagai landasan gitu ya, sebagai fondamen gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sebagai bangunan gitu ya, maka syariahnya itu menjadi dinding. Kemudian syariahnya menjadi dinding. Ya. Kemudian Al-Quran dan hadisnya itu menjadi atap gitu ya. Nah semuanya ini akhirnya menjadi bangunan yang kokoh, yang bagus gitu ya. Nah dari situ bangunan ini tidak statis tetapi berkembang. Baik itu bangunan fisik maupun mental spiritual maupun kecerdasan tadi, semuanya itu dilandasi oleh paling dasar dari tauhid. Tauhid, ya. Ada dinding, ada atap, selanjutnya menjadi luar biasa itu, Prof. Tapi Prof, yang saya dengar kalau Eropa Barat ketika peradaban Islam zaman Ibnu Sina misalkan itu bisa maju, akhirnya dalam perjalanannya mereka mencuri bahasanya ilmu dari Ibnu Sina itu sehingga kemudian dipakai di Barat. Sebetulnya contoh seperti itu bagaimana, Prof? Berarti gini, antara Barat dan Timur ya, Ibnu Sina itu di wilayah Timur, Ibnu Rus di Barat di Spanyol Islam ya. Nah, Ibnu Sina itu di Timur, kemudian Asia, Ibnu Rus itu di Spanyol. Begini, jadi ilmu pengetahuan itu berputar ya. Dari Yunani, kemudian sekian abad di sana, kemudian beralih ke Islam gitu ya. Setelah Islam ini menjadi berkembang dan maju, mereka belajar ke kita. Lewat mana ya? Lewat Islam di Spanyol. Nah, Islam di Spanyol ini otomatis mereka belajar kitab-kitab dari Timur gitu. Kitabnya Al-Ghazali, kitabnya Ibnu Sina, semuanya ini diborong ke Spanyol Islam. Disitulah orang-orang Prancis, kemudian Jerman, kemudian Inggris belajar ke sana. Sebetulnya tidak ada batas tentang keilmuan terkait dengan pengembangannya. Kan kadang-kadang kan orang itu kan membatasi ini keilmuan Islam, ini keilmuan Barat. Itu sebenarnya gimana, Bro? Nggak ada. Ya, jadi setelah menjadi ilmu ini di dunia Islam, dikembangkan dengan bahasa Arab, otomatis menjadi ilmu yang umum, ilmunya orang, ilmunya seluruh dunia itu. Orang mana aja bisa mempelajari asal bahasa Arabnya mereka menguasai. Akhirnya maju mereka. Begitu juga yang saya pahami, para ahli matematika, ahli kimia itu kan luar biasa. Itu kan sebetulnya juga nyambung dengan teman-teman yang ada di Barat yang non Muslim juga, Bro ya? Ya otomatis itu karena mereka mengambil yang namanya aljabar itu kan. Aljabar misalkan dia. Itu dari Al-Khawarizm gitu ya. Nah, itu berarti di Timur, kemudian otomatis berkembang di dunia Islam termasuk di Spanyol. Spanyol itulah menjadi titik temu antara Timur Islam dan Barat. Spanyol pada waktu Abbasiyah. Begini. Di Timur itu Abbasiyah ya. Timur Abbasiyah. Ya, yang pusatnya di Baghdad kan. Nah, Spanyol itu masih Umayyah gitu. Ya, karena begini, Umayyah di Baghdad kan sudah di Damaskus itu kan sudah dihancurkan oleh Abbasiyah. Nah, mereka ada yang selamat di antara pangeran itu, Abdurrahman Ad-Dakhil gitu Abdurrahman Ad-Dakhil, ya betul. Nah, itulah yang meneruskan Umayyah di Spanyol. Itu sampai 200-an tahun itu Umayyah di Spanyol itu. Dan itu membawa kemajuan antara lain yang sampai sekarang umpamanya masjid di Cordoba. Betul. Itu produk Umayyah. Ya, produk Umayyah. Nah, itu dari segi timur Abbasiyah. Jadi bersaing mereka.
Jadi tidak seperti yang tertulis itu seakan-akan kan ada batas-batas, nggak taunya masih ada bisa sejalan. Enggak, ya. Oke. Jadi begini waktu itu. Tadi kita bicara Fatimiyah tadi ya. Ya Fatimiyah ya bro. Yang di tengah Mesir ini Fatimiyah maju, timur Baghdad maju, barat Cordoba maju. Oh, beriringan Fatimiyah, Abbasiyah, Umayyah. Iya, beriringan. Tapi kalau menurut yang pemahaman Prof. Ari, apakah pada waktu itu seperti yang terlihat dalam yang secara politis atau sebetulnya kalau ngomong peradaban secara umum itu gimana Prof waktu itu? Berarti politis alirannya itu tetap ada ya. Oh tetap ada, baik. Jadi yang di timur itu Abbasiyah itu Sunni gitu ya. Oke. Kemudian yang Fatimiyah di Mesir itu Syiah Ismailiyah. Yang di Spanyol ya Sunni. Kalau begitu sebetulnya perbedaan-perbedaan itu sudah mulai dulu dan tidak perlu ditajamkan ya Prof ya? Ya sudah ada. Cuma mereka tidak sampai perang frontal ya tidak. Oke, karena ada beberapa yang kelihatannya melihat orang yang berbeda itu pokoknya tidak tolak. Jadi dari peradaban bisa berkomunikasi mereka. Betul, Prof. Ali. Kalau kita tarik ke wilayah Indonesia, Prof, pada waktu itu kan yang saya tahu ada yang namanya Majapahit, ada Singosari, ada sebelumnya itu Kediri, Daha dan macam-macam. Kok pada waktu itu kok kelihatannya dengan dunia peradaban Islam tidak begitu nyambung, padahal kalau kita sebagai orang Indonesia itu peradaban kita juga bagus. Ya, begini. Kita lihat di barat seperti itu tadi ya. Berarti barat itu berarti timur tengah ke barat ya. Kemudian sampai ke Persia gitu ya, India itu ya. Nah, kita ini baru mulai gitu ya. Taruhlah tahun-tahun 600, kemudian 700-an ya. Ya, 700-an. 700-an itu kita masih zamannya Sriwijaya. Betul, Sriwijaya. Oh, Pak Sriwijaya. Ya, Sriwijaya betul, itu ya. Sriwijaya itu 900-an itu tinggi-tingginya peradaban. Peradaban agama Buddha ya terutama. Nah, ada komunikasi intelektual antara Indonesia dan Timur Tengah. Oh, Sriwijaya dengan Timur Tengah? Iya. Gimana Bro? Gimana? Berarti sudah ada taruhlah orang-orang Arab yang menguasai pesisir di Nusantara. Nah, ini digunakan oleh orang Nusantara sebagai duta gitu. Kalau diibaratkan sekarang semacam duta-dutanya. Mereka diutus ke Cina dan lain sebagainya. Itu orang-orang Syah Bandar yang ada di wilayah pantai di Nusantara. Syah Bandar ya Bro, pada waktu Sriwijaya. Kalau pada waktu Singosari Majapahit Bro? Setelah itu baru bersambung ke Singosari kan. Betul. Taruhlah 1100-an gitu ya. Baru 1293 itu berdiri Majapahit. Ya betul. Nah, itu Islam sudah berkembang di sini, sudah ya di Aceh itu sudah punya kerajaan gitu. Samudra Pasai itu atau itu 1200-an itu. Nah, disitulah antara dunia Islam yang di Timur Tengah dengan Indonesia itu sudah nyambung gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan baru nanti tahun-tahun 1400-an itu berkembang dengan pesat di Nusantara ini. Kemudian di zaman Majapahit gitu ya. Itu sudah banyak orang Islam, bahkan di pusatnya di Trowulan itu ada komunitas Islam. Buktinya di sana ada makam umat Islam. Seperti Bro itu ya. Itu antara lainnya. Nah, kemudian ini menguat, Majapahit melemah. Nah, inilah umat Islam mengganti peranan Majapahit. Dan kalau kita melihat di sono Prof, di barat sama di timur, maksudnya Abbasiyah Umayyah, ketika ada Majapahit, Sriwijaya, mereka tetap jalan juga kan Prof?
Oke. Taruhlah kita tahun 1350 ya, zaman Hayam Wuruk ya. Oh, Hayam Wuruk nggih. Sampai 1389 ya. Heeh. Itu kan baru 1300 itu di sana zaman zamannya Abbasiyah akhir ya. Oke. Kemudian awal Turki Utsmani. Oke. Dan kemudian di barat di sana Islam di Spanyol masih ada walaupun tidak sekuat tahun-tahun 1000-an gitu. Oke. Nah, itu antara lain situasi dunia saat itu. Luar biasa Prof, nggak taunya kita sudah panjang lebar ngobrol kadang tadi. Prof, sebelum ditutup saya minta closing statement. Jadi kalau menurut Prof Aldi, closing statementnya dihubungkan dengan peradaban Islam yang luar biasa, nggak taunya di negeri juga luar biasa. Monggo Prof, closing statementnya Prof. Umat Islam akan lebih maju dari sekarang. Akan bisa nanti sama dengan abad-abad yang lalu. Karena beberapa hal ya. Antara lain yang satu adalah banyaknya penduduk yang beragama Islam. Sekarang ini umat Islam ada sekitar 1,5 miliar. Secara kuantitas 1,5 miliar ya, seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Iya. Itu ya. Itu kan modal ya. Jadi itu modal SDM-nya segitu banyaknya. Kemudian modal SDA ya. Mulai dari Maroko, Timur Tengah sampai Merauke gitu. Itu kan kaya dengan SDA. Kalau dimanfaatkan oleh umat Islam yang SDM-nya banyak tadi, dan mereka mempunyai semangat keilmuan yang tinggi, insya Allah akan bisa lebih maju lagi. Ya itu yang kita gaungkan kan dulu abad ke-15 Hijriah gitu. Yang sekarang sudah 44 tahun gitu ya. Dan sekarang 1444 gitu ya. Nah itu sudah ada kemajuan sekarang ini. 40 tahun ini. Nah kita kalau melihat zaman dahulu 200 tahun bisa mencapai puncaknya gitu ya. Sekarang tidak usah sampai 200 tahun. Mengapa? Ilmu dan teknologi sudah berkembang sedemikian rupa. Kalau ini dikuasai oleh umat Islam yang banyak tadi, secara kuantitas tadi Prof, otomatis akan bisa lebih maju. Saya kira itu. Luar biasa Prof, terima kasih banyak atas tidak cukup informasi tetapi memperdalam tentang sejarah peradaban Islam itu. Pemirsa, itulah Prof Ali Mufrodi yang beliau dari Gontor kemudian menekuni tentang peradaban Islam. Nggak taunya tidak cukup di peradaban Islam tapi juga membuka bagaimana Indonesia pada waktu itu dan sampai hari ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Prof.